bisa diterjemah wallahi, tallahi, billahi. Sekali itu terucap dan tidak kita laksanakan, maka kita terkena denda. Dendanya nggak main-main. Harus memberikan makan fakir miskin. Kalau itu nggak mampu, kita harus membayar dengan puasa. Lah wong poso Ramadane teler kok apane nyauri poso sing model ngono-ngono iku, gitu. Makanya jangan dibuat main. Yang biasa pakai kalimat wallahi, billahi, jangan sekali-kali itu dibuat main. Karena ucapan yang mengandung kalimat Allah itu berisiko besar. Nah, ini kita ambil pelajaran bahwa dengan adanya puasa nazar kita harus lebih berhati-hati, apalagi setelah bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan sekarang ini bulan Dzulhijjah. Ying, bulan apa sekarang? Bulan itu puasa negara Lati Rungono. Saya ulangi. Kita ini sudah lewat di bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan sekarang masuk pada bulan Dzulhijjah. Ini harus lebih berhati-hati. Setiap apa yang kita ucapkan ini hendaknya kita kontrol betul. Jangan sampai ucapan kita membawa kalimat-kalimat lafdzul jalalah, kalimat sumpah Allah, billahi, tallahi, wallahi. Ini sangat berisiko sekali. Yang kedua, yang dapat kita ambil hikmah dari materi puasa nazar itu apa? Jadilah kita ini figur seseorang yang punya tanggung jawab besar, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi sikap perilaku. Jadi ucapan yang keluar dari kita harus mampu kita pertanggungjawabkan, sementara sikap yang keluar dari pribadi kita ini juga harus siap dipertanggungjawabkan. Walaupun saat ini marak-maraknya anak yang pakai teori lempar batu sembunyi tangan. Koncone sing didarani dhek sing nglakoni. Akeh ora bocah sing model ngene iku. Masyaallah. Mombruk umpama diadali kal tepak ya sak kal tepak. Teman yang berbuat, dia yang berbuat, tapi temannya yang jadi sasaran. Ini tolonglah betul-betul dihati-hati, jangan sampai itu terjadi. Kasihan, ya. Kasihan temannya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena masalah. Bagaimana bentuk kasihan kita? Ya kita kembalikan kepada diri kita. Seandainya itu terjadi pada diri saya, lalu bagaimana nasib saya? Harus bisa berpikir seperti itu. Paham Han? Jadi harus berpikir ke dirinya sendiri. Jangan asal nuduh, jangan asal mendakwah temannya. Kasihan. Yang kedua, selain daripada mengajarkan untuk selalu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita diingatkan dengan adanya hikmah puasa nazar itu bahwa setiap perbuatan kita ini akan berdampak pada dua hal. Yang pertama ke pribadi kita, yang kedua ke orang lain. Sekecil apapun ucapan kita akan kembali pada diri kita dan akan memberikan dampak kepada orang lain. Ini makanya harus dihati-hati. Maka di situ ada puasa nazar yang memang karena faktor dapat rezeki, karena ada faktor perjanjian, dan karena memang ada faktor spontanitas. Satu contoh kan begini, misalnya Bayu itu bilang sama teman-temannya, Han, apa yo? Aku sampean dongakno ya sesuk nek aku duwe rezeki cilike 1 juta, gedene 2 juta, sampean langsung tak jak nok warung tebing ngono lho.
Masya Allah. Lah Rehan iku kok ora pikirane dawa. Kok mau pikirane dawa kan ditakoni neh. Langsung ngomong yo ngono tok. Jane bocahne pikirane dawa mesti kan takok. Lah lha apa ngono gone warung tebing. Engko nah jangan-jangan mau didono tok terus dijak mulai yo enak. Ora kalong duwike. Jare Bayu, Rehan bocah cerdas, pertanyaannya mantep. Nok kono sak waregmu pokoke. Mangan opo tak bayar. Ngombe opo tak bayar asal halal. Oh, asal halal. Wes akhirnya ya wis tak dongakno. Alhamdulillah ora suwe Bayu nampa rezeki rong juta. Ya budal tenan. Ini namanya dan itu kalau terjadi pada puasanya juga harus dilaksanakan. Ini kemudian yang paling sering dilupakan di antara kita itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Sum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Dawuda wa huwa afdhalus siyam. Rasulullah pernah menyatakan di antara puasa yang paling utama itu adalah puasa Daud. Tapi ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang niatnya sangat kuat sekali. Kalau niatnya nggak kuat, nggak mungkin bisa. Amin. Niatnya kuat dan punya tujuan yang sangat kuat. Ya. Dan punya tujuan yang sangat kuat. Biasanya ini. Biasanya puasa Daud itu dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidang thariqah. Thariqah itu jalan menuju ke Allah. Orang yang memang menempuh jalur khusus untuk bisa lebih dekat, lebih cepat sampai ke Allah, itu namanya jalur thariqah. Saya punya teman itu ya, bisa melakukan puasa Daud ini hampir 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dia puasa Daud. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini beratnya luar biasa. Mending puasa terus kayak Ramadan itu terus selesai. Ini lebih mudah dan lebih ringan. Tapi kalau sehari puasa, sehari tidak, hari puasa, sehari tidak. Ini lebih manjur lagi kalau perempuan yang menjalankan. Masya Allah. Caspleng. Wong wedok itu nek gelem puasa Daud. Ini sarana yang paling tercepat lagi dibanding lagi. Kenapa? Karena memang perempuan itu diberi kelebihan di situ. Orang perempuan itu lebih maksimal dari ucapannya daripada perbuatannya. Wong wedok iku nek kapan omongane apik, insyaallah luwih parek karo Gusti Allah. Lebih cepat. Kenapa? Ya karena perempuan itu pembawaannya kan pendiam. Sekali omong biasanya Masya Allah. Oke. Ini puasa Daud. Jadi ada perintah dari Rasulullah, ketika kita menginginkan sesuatu biar lebih diijabah oleh Allah, ada beberapa sarana untuk kita jalankan. Ini artinya apa? Artinya Allah itu kan tujuan kita. Kemudian kita menuju ke Allah itu berbagai jalan. Sama persis dengan Yusuf, misalnya mau ke Babat. Jalan yang dituju oleh Yusuf ini dari arah mana? Ya terserah Yusuf. Mau lebih cepat, apa lambat, apa sedengan. Loh begitu. Kalau mau yang cepat, ya lewat jalur HP. Artinya apa? Apa yang dibutuhkan di Babat itu cukup kita pantau melalui HP. Cepet tuh, rasa butuh jam-jaman, sekali tombol langsung nyampe. Kan begitu. Ini jalur yang paling cepat. Kalau sedengan ya lewat kalen situ. Ya. Yang nggak sedengan agak lebih cepat, ya lewat kalen tapi nggawa kendaraan yang cepat. Ya senajan lewat kalen tapi nek kendaraannya ora cepet, ya tetap suwe. Menuju ke Allah seperti itu.
Jalannya kita sudah cepat, shiratal mustaqim, tapi kendaraan yang kita lalui, ibadah yang kita pakai, ini ibadah keseharian ya rada suwe, tapi ibadah itu lewat poso Daud. Loh, lewat melekan bengi, lewat poso Senin Kamis cepet untuk sampai pada Allah. Seperti itu jalurnya orang yang menuju Allah. Berbagai jalan dilalui, cuman tujuannya tetap satu, yaitu Allah. Kalau kita sudah ada di jalan Shiratal Mustaqim, maka kita tinggal mencari kendaraan yang lebih cepat lagi menuju Allah. Itu apa? Bisa lewat puasa, bisa lewat zikir, bisa lewat amalan-amalan sunnah seperti rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau bisa lewat jalur Al-Quran ke alternatif. Ya, lewat jalur Al-Quran. Al-Quran itu masya Allah jalur yang super hebat. Ya, super hebat itu jalur Al-Quran. Bagaimana tidak kita membaca sudah pahala. Ya, kemudian membawanya saja sudah pahala, mempelajarinya juga pahala. Semuanya yang keluar dari Quran itu menimbulkan dan berdampak pahala. Maka jalur yang paling cepat dan efektif itu adalah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa kita ambil pelajaran. Saya ulang, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib jelas puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan masih ada lagi satu puasa nazar, kemudian yang kedua puasa qadha. Yang kedua ada amaliyah puasa sunnah. Satu diantaranya ada puasa bulan Syawal 6 hari setelah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri cuma sehari, kemudian tanggal yang kedua ini sudah masuk puasa Syawal. Termasuk orang baca takbiran juga begitu. Di saat Idul Fitri hanya boleh pada saat malam hari sebelum menjalankan ibadah sholat Id. Setelah sholat Id nggak boleh. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu lebarannya sampai 3 hari. Ada tanggal 11, 12, 13. Sampai hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Makanya kalau sampai nanti sholat, habis sholat harus disempatkan baca takbir 3 kali. Takbirnya ya yang sempurna, ya. Pakai takbir yang sempurna seperti takbiran biasa itu. Jangan asal takbir tok. Karena kalimat takbir itu kan, coba dengarkan. Kalimat takbir itu kan cukup Allahu Akbar. Nah, kalau kalian hanya menjalankan ini, maka ya rotok saru. Masa kok bar salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan saru. Ya minimal ya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Paham? Kemudian ada puasa Asyura, ada puasa Tarwiyah Arafah, kemudian ada puasa disebut nisfu Sya'ban, ya. Ada puasa di hari nisfu Sya'ban, kemudian ada juga puasa di hari-hari tertentu, ya. Puasa di hari-hari tertentu sebagaimana puasa Daud. Saya kira itu materi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.